patung ngarah ya ketiga ninja teh. Cek kayaknya Pak Abi Pambut orang Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wan haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah sakumaha biasa jadwal malam Jumat urang biasa dari riung pulung bongkok ngaronyok di nararaga pangaosan rutinan malam Jumat anu mana wengi ayeuna jantan pemateri nyaeta Ustad Put Keresan anu jadwal anu deukeut ayeuna aya halangan tad pas aya badal Put supados teu nyangkoloh kana waktos biasa we mah tereh kitu nya kunci teh pamungkas teh pamungkas anu beakeun pi omongan teh nya mangga ka Ustad Put kanggo nyampeukeun matrina tempat salah bisa dikit atur nuhun mangga apa healing itu dong kadarullah. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum azwajan salasa fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masyamati ma ashabul masyamah wassabiqun as-sabiqun. Halaya puji sinaran syukur urang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten ayeuna sumburing kabadalan masih materi dadak jadi materi kieu teh. Insyaallah paling mah tu bikontunya nanti payun tuh nya. Kami dibuka deui kana materi lain syukur kudu ngalaca heula. Ya. Oke, urang kita salatunya. Ya itu langsung tema. Kalau ketua ge kudu siap lagi lah bae. Gitu. Isi bosan gitu. Ya, urang gentos isinnya judulna kaitan sareng kandungan atau isi kandungan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an memperkenalkan diri di Al-Qur'an itu dengan beberapa nama. Ada Al-Qur'an disebut dengan Alkitab. Alkitab
diambil dari kalimat kataba, yaktubu, kitaban, artinya menulis. Jadi Al-Quran berbentuk tulisan, kelihatan terbaca oleh kita semua. Kemudian juga Al-Quran dinamai dengan nama Al-Quran itu sendiri, yang artinya membaca, di mana Al-Quran ini juga mengandung bacaan. Kalau kita lihat contoh kaitan dengan nilai kelebihan yang ada di dalam Al-Quran, ketika kita membaca dengan sumber-sumber yang lain, ternyata memiliki nilai lebih. Dalam istilah agama disebut pahala. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Tentu kita tidak bisa menghitung seperti apa, tapi paling tidak ada reward tertentu yang didapatkan, keutamaan ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran, ketika kita lihat contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, itu menyebutkan zalikal kitab. Zalika itu dimanai itu. Tetapi kalau kita lihat di pemahaman atau arti yang dicoba dipunculkan di depan, biasanya itu artinya ini, atau beberapa terjemahan bacanya ini, sehingga ini memberikan pemahaman ganda. Jadi di sisi lain zalika artinya itu, tapi di lain sisi dimaknai ini. Akhirnya memang dari kedua pendapat ini dipahami bahwa ketika disebutkan inilah kitab, bahwa kitab ini dekat. Zalika ketika di mana itu, bahwa maknanya, kandungannya begitu jauh melebihi produk-produk buku manusia yang diciptakan. Nah, kalau kita lihat contoh, Al-Quran memperkenal diri sebagai Alkitab yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua dengan kalimat la roiba. La di sini kalau kita lihat di dalam ilmu bahasa Arab, alif lam ternyata namanya beda-beda. Aya lanapiyah, aya lanahiyah, aya lanapiyatul jinsi. Bentuknya masarua, tapi maksudnya beda. Ketika lanahiyah itu artinya larangan, ya, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau mendekati sholat sementara kalian dalam keadaan mabuk. Itu sarua la. Kemudian ada kalimat la dalam artian tidak. La adri, saya tidak tahu. Tapi ada la yang memiliki nafiyatul jinsi, mendiakan seluruh jenis. Inilah makna kalimat contoh. La rojula fidari. Tidak ada laki-laki pun di rumah ini. Jangan berpikir bahwa kalau begitu anak kecil ada, perempuan ada. Jadi pemahamannya bukan gitu. Kalau lanafiyatul jinsi, jangankan anak-anak, jangankan perempuan, jangankan usia tua, ya anak laki atau laki-laki saja tidak ada. Berarti meniadakan secara totalitas. Nafiyatul jinsi itu meniadakan secara totalitas. Makanya la roiba, tidak la roibu, itu maknanya bakal beda. Sebab yang menasabkan, yang memberi patah itu biasanya inna atau menjadi maf'ul bih lah, atau objek. Sementara ini tidak, la roiba, la yang kesananya nasab, patah. Nah ini ketika ada kalimat seperti itu berdiri sendiri, maka dimaknai la nafiyatul jinsi, jadi meniadakan secara keseluruhan. Ada kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak ada la ilahu, tapi la ilaha. Karena lam di sana berfungsi sebagai la nafiyatul jinsi, meniadakan tiada Tuhan sebenarnya. Dalam istilah agama itu tidak ada nama ilah itu. Yang ada adalah Allah. Itu yang dipahami dalam pemahaman ajaran agama kita. La raiba, raib. Raib itu artinya ragu. Saya pernah nyampaikan bahwa kata ragu itu paling tidak ada dalam bahasa Arab itu diwakili dengan raib, dengan syak. Kalau syak itu 50-50 keraguannya. Jadi upami contoh pahendar naros dasar ruang badai pandaran mau kela artinya saya antara tertarik gitu. Itu kan 50-50.
Tapi kalau contohnya jadi kena healing. Tapi lamun roib itu keraguan yang 0% aja jangan nggak ada, nggak boleh gitu. Roib itu roib, hebatnya roib. Jadi orang ulah ragu Quran itu, karena keraguan ini sudah banyak dibantah oleh umat-umat terdahulu, dan itu hadir seorang rasul, seorang nabi yang langsung dibimbing oleh malaikat, yang langsung informasinya langsung dari Allah, berhadapan dengan orang-orang yang memang paham bahasa Arab. Orang ada apal bahasa Arab, terus nantang Al-Quran, ngerti kumaha. Mereka itu sastranya jarago. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu sering membiasakan setahun sekali itu ada lomba syair. Syair terbaik itu adanya di Arab. Syair sama Arab, dan itu menjadi kebanggaan itu. Kalau ada satu suku saja yang membuat syair terbagus, itu menjadi kebanggaan. Ya. Jadi kebanggaan mereka itu di sana. Makanya ketika Rasulullah SAW itu dicoba ya untuk mengadu syair Al-Quran dengan syair yang ada orang pada waktu itu yang dianggap nomor satu lah, nomor wahid, dia jago syairnya. Tapi ketika berbicara Al-Quran, mereka mengetahui ini bukan sembarangan kitab. Itu orang yang tahu gitu, karena bahasanya tinggi. Bahasa Arab itu bahasa yang memang kompleks ya. Kalau saya memahami bahasa Arab itu luar biasa. Kehebatan Al-Quran itu benar. Makanya memang yang paling kompleks bahasa itu sebenarnya bahasa Arab. Jadi kalau kita bisa menguasai bahasa Arab, itu bahasa yang lain biasanya yang agak dekat, contoh bahasa Inggris itu agak mudah gitu, nggak terlalu sulit. Kita mengenal zeren itu di dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Arab kan masdar. Saya terkadang kalau after itu kan setelah itu kan bentuknya dorok. Kalau sudah dorok pasti kasroh, dan ke sana pasti masuknya isim. After watching kan, tidak after watch. Jadi ada kedekatan. Ini memberikan satu gambaran bahwa ternyata bahasa Al-Quran itu luar biasa. Orang Arab pada waktu itu ditantang langsung, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Kalau Anda memang ragu, ya, sok datangkan satu surah saja. Ya. Walaupun sekarang ada kitab-kitab palsu, banyaknya itu apa ya? Plagiasi sebenarnya dari Al-Quran, cuman dirubah-rubah dikit dan sebagainya. Sok coba lihat. Dan itu banyak dibantah. Makanya kata Allah janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi Al-Quran itu benar-benar dijaga. Orang membuat Quran palsu saja itu akan ketahui. Ini palsu nih. Ini sampai dulu itu kan waktu yang pemimpin orang kafir itu kan sampai tahu kan ada ayat yang dihilangkan, surat Al-Maidah ayat berapa itu. Karena itu pertarungan ayat dengan politik kan. Nah, bisa seperti itu orang, tapi kapan ini? Hebatnya, artinya memang Allah telah mengutus hamba-hambanya untuk mengetahui. Di zaman sekarang mah satu orang tahu saja itu bisa menyebar ke seluruh dunia dengan media sosial. Itu kehebatan media sosial sekarang ini. Sehingga tentu ini memahami kepada kita bahwa ternyata Al-Quran itu bukan kitab biasa, tapi kitab yang memang memiliki pemahaman yang multidimensi sebenarnya. Al-Quran itu kalau kita lihat ya, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 saja itu berbicara hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia. Manusia itu bisa petunjuk, mendapatkan petunjuk itu salah satunya di dalam Al-Quran. Kita lihat Umar bin Khattab ke masjid. Kedua, Pak Oh, mas obat. Oh, terasa. Kamu lantasan. Kudu tarik ini toh ya, tewak. Betul. Pak Mun. Nah, inilah yang membuat kita bangga ya dengan Al-Quran. Cuman tantangan sekarang, dulu biasanya kita mendengar ada Quran dibakar, dihilangkan dan sebagainya. Sekarang itu mereka enggak gitu. Orang-orang yang menjauh Al-Quran, ragukan mereka tentang pemahaman Al-Quran. Itu saja. Mereka akan menjauh. Banyak kan sekarang anak-anak muda coba.
berapa anak muda, berapa persen yang mereka mengkaji Al-Quran? Anu ngaji wae ana mengsingsingseun teh nya di sebagian. Nah itu pola-polanya Islamophobia dan sebagainya. Jadi caranya memang triknya gitu. Jarang akhirnya orang ningali di masjid pengajian anak-anak muda. Nah kenapa ada sebagian? Nah, itu perjalanan cukup panjang gitu. Dan kita tentu sebagai bagian dari komunitas ini harus bisa membangkitkan kembali pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Nah Al-Quran itu ternyata mengandung beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama, Al-Quran itu berbicara tentang akidah. Akidah ini sebagai pondasinya. Akidah itu keyakinan, teologinya, pemahaman kita mengenai tentang ketuhanan. Karena kalau kita lihat Islam yang diajarkan Rasulullah itu pertama menguatkan nilai tauhid. Jadi lamun tauhid nangis kuat, dia tidak akan terkena oleh isu-isu apapun, oleh trik-trik apapun, seperti yang sekarang lagi viral Gus Samsudin. Ya, nah dulu pun katingali bohongna. Jadi si pesulap merah aja memang jago, saya lihat ya. Jago. Jika mirip gitu. Dia menyampaikan dalil tapi dia dari saudaranya benar-benar gitu juga kajian. Jadi itu bisa membongkar. Jadi dukun itu kan cuma 2. Kalau nggak bohong cabul. Gitu kan. Dia sampai seperti itu. Nah, ini mengajarkan pada kita bahwa ulah percaya. Minta Rasulullah memberikan ultimatum, ulah percaya. Yang mau video yang mau cuma. Dan itu mah dibuat oleh sendiri. Ya. Itulah nilai akidah ini penting, harus harus kita perkuat. Makanya akidah ini diantaranya contoh inti pokok dari akidah apa? Itu tauhid, keyakinan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak perlu meragukan lagi tentang keesaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi selain itu juga keimanan juga berlaku pada rukun iman yang lainnya. Nah kalau kita dengar apa iman? Iman itu kan sebenarnya 3 hal yang harus kita pahami. 1, takrir, tasdik, takrir bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wa af'al bil arkan. Jadi takrir, tasdik, af'al. 3 ini yang harus ada dalam keimanan seseorang. Ketika takrir berarti dia ketika mengucapkan itu ternyata tidak cukup. Itu harus tasdik. Tasdik itu satu kebenaran yang walaupun tidak nyata lihat tapi yakin ada. Dan itu puncak keimanan itu ketika kita mempercayai hal-hal yang gaib yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Siapa saja? Di antaranya Allah, malaikat, ya, kemudian wa malaikati wa kutubi wa rusuli dan sebagainya. Ini kunci. Kemudian af'al, kita melaksanakan, kita sholat karena kita yakin apa yang kita lakukan itu memang benar gitu. Karena setiap ajaran pasti ada ritualitas. Ciri agama itu apa? Ada Tuhannya, ada nabinya, ada kitabnya, ada pengikutnya. Kita Tuhannya Allah, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya Al-Quran, pengikutnya umat Islam. Jadi lengkap. Dan kita merasa bangga sebuah agama yang menganut monoteisme. Monoteisme itu paham satu Tuhan, ya. Ayat politeisme, paham banyak Tuhan. Monogami, poligami, nah itu poli, mono, itu monoteis. Artinya pemahaman mono artinya satu. Poli itu artinya banyak. Jadi pemahaman multi Tuhan. Nah Islam itu konsepnya adalah monoteis. Walaupun memang terkadang pendekatan kebahasaan monoteis dengan tauhid itu ada beda juga, ada juga memahami bahwa bukan konsep seperti itu. Tapi paling tidak pendekatan kebahasaan itu agak dekat dikit. Sehingga konsepnya jelas, suratnya jelas, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu mengandung ibadah dan muamalah. Ibadah itu satu hal yang menjadi kewajiban. Jadi disebut kita mengabdi kepada Tuhan, salah satu bentuknya ada harus ibadah. Ya.
kita meyakini sesuatu di luar kita kekuatan luar biasa karena kita meyakini bahwa itu ada, sehingga wujudnya mereka melakukan ritual ibadah. Orang-orang zaman dahulu sebelum mengenal ajaran-ajaran agama, mereka mencari sosok Tuhan, sehingga ada yang dapatkannya pohon besar gitu kan, maka dianggap ini sosok yang luar biasa sehingga diibadahi caranya beda-beda dengan memberikan sasajen dan sebagainya, karena menganggap bahwa itu ada Tuhan mereka. Dan itu diluruskan kembali bahwa Tuhan yang sebenarnya yang di dalam ajaran agama Islam itu adalah zat yang memang tak bisa diserupakan dengan sosok manusia. Disinilah manusia perlu untuk ibadah. Kenapa dengan adanya ibadah? Ibadah berarti menyadari bahwa manusia diciptakan punya tujuan. Allah menciptakan manusia kan tujuannya satu apa? Itu salah satunya ikan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Toh ibadah dalam artian vertikal ataupun horizontal. Dalam artian hablum minallah dan hablum minas. Kalau kita kerja ke tempat pekerjaan, itu juga ibadah, tapi bentuknya adalah horizontal, ya. Tapi ketika berbentrok dengan ibadah yang vertikal, maka harus mengalah. Selama itu memang orang bisa melakukan hal itu. Jadi orang tidak sarua beribadah, ayo sholat sarua orang ibadah kan ibadah vertikal wena tinggalkan. Tapi dalam wilayah tertentu ibadah ritual untuk sementara bukan ditiadakan, bisa digeser, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalau seorang dokter spesialis contoh kandungan atau soal bedah lah, bedah start bedahnya jam 11, diprediksi selesai jam 5. Mal mungkin kan dokter telah jam salah pas ada teh, aduh mus darah mus keluar, dokter spesial hapuntennya abdi bade salat heula. Pas uwi salat teh kumaha pas teh, dok alhamdulillah mau udah sampai kayak gitu. Jadi tetap bereskan dulu, maka itu berlaku yang disebut jamaah. Urang ketika lewat ada rumah kebakaran. Urang erek salat heula atau ngebantu masyarakat ikut memadamkan kebakaran. Lamun urang salat heula beres we salat kabeh salat kumaha beak tu imah gitu kan. Tapi lamun urang dibantu heula baru setelah itu kita melaksanakan. Ini sepatu ibadah yang memang harus kita sesuaikan dengan kondisi seperti apa. Paling tidak intinya mah agama atau ibadah itu tidak boleh ditinggalkan. Karena kaitan dengan ibadah, salat saja kan banyak ya sanksi-sanksi dari Rasulullah SAW. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat asar saja, mentaraka sholatul asri, ya, itu ka'an nama wutiro ahlu wa malu, seperti dirampok hartanya, diculik pemiliknya, habitot amalu, habis seluruh amalannya. Artinya kita meninggalkan sholat asar tanpa alasan syar'i, alasan yang menyebabkan dia boleh untuk meninggalkan. Kalau perempuan contoh haid boleh meninggalkan. Kalau laki-laki dalam keadaan koma contoh itu kan boleh. Karena dalam hadis rupi al kalamu an salas, ada 3 golongan yang dia tidak dicatat. Di antaranya anina ini hatta orang tidur sampai dia bangun. Dalam arti koma sebulan. Dia tidak sholat, ya tidak sholat. Maka tentu berdasarkan hadis ini mereka nggak berdosa. Karena diangkat kalam, dicatat. Ada orang yang datang ke saya, Pak, saudara saya itu 2 bulan dia koma, terus dia meninggal. Terus katanya ikat pakaiannya ini harus dikodok. Tersarangupun, ya udah ganti saja dengan uang, dengan pijah. Jadi kumaha? Akhirnya dikalkulasikan biaya 10 juta. Dan sudah diserahkan 5 juta. Kata saya udah berhenti. Pemahaman dari mana? Sholat itu tidak ada kodok. Karena kunna nu'maru bi kodois saum wala nu'maru bi kodois sholat. Sholat itu nggak ada kodok, ya. Nah ini memberikan satu gambaran. Ini jadi bisnis akhirnya kan karunya gitu kan. Jadi orang musibatnya kan kadang orang jadikan proyek, yang bahagianya ayo meninggal deh, proyek. Nah, udah kan bukan gitu. Pemahamannya bukan gitu. Kemudian hukum Islam itu Al-Quran itu selain mengandung akidah, ibadah, juga mengandung hukum. Hukum di dalam Al-Quran itu kaidah-kaidah ketentuannya dasar itu sangat meluruh bagi manusia. Hukum yang di dalam Al-Quran itu banyak ya. Di antaranya
meliputi kaitan dengan masalah hukum perkawinan. Kan dulu mah yang disebut perkawinan sebelum ada Islam itu ngeri juga ya. Jadi kayak kalau perempuan itu pingin kawin teh, dia mah istilahnya diobral gitu kan. Jadi sampai ada semacam tanda lah orang mah pakai kain naon gitunya, dia lagi dengan laki-laki ini gitu kan. Kemudian setelah itu beres tinggal ke ini. Nanti ketika lahir ya mukanya juga saha gitu. Oh jika siata wayahna kudu dikawin gitu. Nah ini ngeri kan zaman baheula. Jadi perempuan itu enggak punya nilai. Tapi Islam kan mengajarkan pernikahan itu harus ada. Sehingga dengan pernikahan ini walaupun hanya mengucapkan nakah tuh kobal tuh kemudian dengan mas kawin itu udah jadi sah dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Artinya untuk memberikan satu gambaran dengan hukum itu kan perlunya aturan itu perlu. Jadi jangan berkata bahwa dengan aturan manusia tidak bebas. Kata siapa? Dengan aturan justru manusia akan lebih bebas. Lama orang contoh naik ke pakai mobil kemudian pas berhenti di stopan ya ada stopan itu kan ada 3 tanda lampu itu di perempatan itu kan dan itu bergantian. Seandainya tidak ada bagaimana? Bakal dia orang geus sarua bayar pajak orang kan enggak jelas. Dengan aturan bisa bebas. Seorang laki-laki perempuan hidup bersama dalam ikatan nikah bebas pola yang ada. Tapi lamun di luar institusi nikahnya siap-siap. Apalagi zaman-zaman yang sekarang itu kan memang agak riskan juga. Jadi pergaulan masyarakat saat sekarang ini dengan media sosial yang begitu luar biasa jahat. Tentu kita juga harus filter. Kemudian juga kaitan dengan masalah kaitan dengan hukum pidana jelas juga. Perjanjian ada, hukum perdata ada, hukum perang ada, hukum antar bangsa ada. Kenapa muncul hukum-hukum ini? Karena pelaku sejarahnya itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ya multi peran sebenarnya kalau gitu mah gak ada sehebat Nabi kita. Sosoknya yang luar biasa. Dia seorang panglima. Dia yang langsung merasakan bagaimana sosok panglima itu kan. Langsung. Dia itu seorang bisnismen yang handal, yang sukses. Makanya Rasulullah itu pernah tahanus di Gua Hiro. Dia cukup lama. Lamun orang mikir kayaknya cek bahasa orang itu kunaon cenah Rasulullah tidur tahanus boga pamajikan, boga anak, cik atuh digawe gitu nya lamun cek bahasa orang. Tapi tidak gitu. Ternyata Rasulullah jago ekonominya. Sehingga ada yang ahli-ahli ekonomi Islam itu mengatakan Rasulullah itu bisnisnya luar biasa. Jadi Rasulullah itu sudah masuk ketika tahanus itu sudah masuk kategori passive income, bukan active income. Active income, orang kerja dapat uang, kerja dapat uang. Padik di contoh, buka toko masih dapat uang, sok sabul itu muka, cukup gaji karyawan sebagainya, beli barangnya gaji sebagainya. Tapi lama anu gaduh ka hateknya, anu kamari healing jeung kieu travel. Bosna mah kan ayeuna mah jalan-jalan ke mana, ke Singapura atau ke mana, tapi tiap bulan dia tetap dapat. Ya. Nah, ini dia udah punya posisi pasif income. Nah, Rasul dia udah punya pasif income. Jadi walaupun Rasul enggak kerja, uang udah dapat. Hebat ya. Tapi perjuangan Rasulullah hebat lah sebenarnya. Memang ini ya multi talenta yang dimiliki Rasulullah itu jauh benar orang hebat gitu. Makanya setara si Michael Hart saja orang ateis ya itu menempatkan Rasulullah number 1 di antara 100 orang terkemuka di dunia. Nabi Isa, siapa lagi yang penemu lampu teh, kemudian yang teori yang Thomas Alva Edison, Einstein dan sebagainya. Tapi hebatnya Rasulullah masuk kategori pertama dan saat sekarang ini belum ada yang berani merubahnya. Hebat, karena Rasulullah akhirnya orang belum bisa memiliki sosok seperti beliau. Bangga bener, sosoknya hebat. Masalah rumah tangga jago, masalah bisnisnya hebat, strategi perangnya. Kalau kita lihat tentang Rasulullah kan hadir di satu kota Mekah Madinah, yang kota Mekah Madinah itu kan tidak bisa diperhitungkan waktu itu kan dua kekuatan yang sangat besar mempengaruhi
kondisi itu. Tidak dihitungkan lah, ya. Jadi kekuatan Barat, kekuatan Timur, Bizantium dan Persia. Orang Amerika yang Rusia ini, Rusia kuat. Seperti itulah kekuatan Cina atau ya kekuatan-kekuatan itu. Dan Rasul nggak pernah diajarkan, tidak pernah mengutus sahabatnya untuk belajar ke sana. Inilah kehebatan Rasul. Karena dipandu oleh Allah. Ya, ada juga yang udah pengalaman dan sebagainya, diajarkan sebagainya. Sok kehebatannya luar biasa. Rasul saja perang dari Mekah ke Tabuk saja itu kan perjalanan cukup jauh. Mekah Madinah kurang lebih 350 kilometernya, pakai onta jauh, lumayan gitu. Jadi memang kondisi saat sekali itu memang peperangan menjadi salah satu bukti untuk menyatakan kekuatan. Tapi Islam itu dalam prinsipnya kita tidak boleh menyerang selama mereka tidak menyerang. Kalau kita menyerang, kita lawan. Itu. Bahkan kalau saya lihat ada salah satu hadis, saya lupa lagi matanya. Intinya kayak bahwa ada kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang tak pernah diberikan kepada umat yang lain. Apa? Satu, tanah itu menjadi tempat bersuci. So, umat bahwa ya ada berema ketika orang bisa wudhu ucai kan bisa tayamum. Ya, walaupun ayat cai, orang masih tetap bisa tayamum kondisional sapar atau dalam keadaan sakit. Walaupun ayat cai, kalau kalian tidak mendapatkan air, maka patayam mamusoidan, maka bertayamumlah. Ini aturan yang sudah didapatkan, gitu kan. Nah, kemudian juga dengan berbagai macam strategi yang dibuat oleh Rasul, sehingga Rasul bisa membangun satu kondisi masyarakat yang dalam Al-Quran disebut sebagai prototype, sebagai contoh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu berhasil membangun satu prototype negara yang dalam bahasa kita itu wasato, si negeri tengah. Dan itu diabadikan dengan yang disebut simbol Piagam Madinah. Piagam Madinah itu bisa merangkul seluruh lapisan yang ada di sana. Multi agama, multi ras, sebagainya ada. Termasuk di Indonesia juga bisa saja, dan ternyata kan ada juga yang mengadakan bahwa Pancasila juga salah satunya terinspirasi dengan Piagam Jakarta. Ini dikenal dengan Piagam Jakarta yang sekarang ini kan sejarahnya belum kita dengar kembali untuk anak-anak muda. Tapi paling tidak Islam sudah mengajarkan pola seperti itu. Itu terukur. Kemudian berbicara tentang sejarah, kisah dan sebagainya, banyak di dalam Al-Quran. Dan itu sebagai ibrah, pelajaran kasus-kasus yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, Nabi Hud, Nabi Lut, kemudian Nabi Musa alaihissalam, itu memberikan satu gambaran bahwa ketika satu hal itu terjadi yang mirip sama dengan apa yang dia lakukan dulu, maka akan terjadi lagi. Pemose sekarang ada, ngeri juga kan. Tapi popularitasnya masih kecil. Tapi sekarang dengan gencarnya sosial media, saya juga ngeri juga ya, anak-anak kecil itu aja, ya Allah gitu. Jadi kuduna lalaki teh maco jadi carucok kabeh gitu nya. Citayam, saya ngeri yang Citayam itu disoroti itu masalah itu ya. Jadi asal nama alus, tempat-tempat kan dia komunitas kita LGBT. Ngeri gitu. Nah, kemudian akhlak ini salah satu isi ajaran agama Islam. Karena Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu ternyata yang pertama kali menjadi salah satu proyek the giant design, rancangan terbesar Rasulullah pada waktu itu salah satunya merubah nama Yasrib menjadi Madinah. Jadi Rasulullah merubah Yasrib dengan Madinah itu bukan sembarangan, karena punya visi dan misi di bahasa Arab. Madinah itu artinya kota, ya. Madinah itu artinya peradaban. Peradaban dalam bahasa Arab itu disebut tamadun, ya. Artinya Rasulullah SAW itu memberikan sinyal bahwa Rasulullah SAW akan membangun sebuah masyarakat beradab. Dalam bahasa asing disebut civil society. Dalam bahasa sekarang disebut masyarakat madani.
Nah, ujung tolak ukur masyarakat madani itu ternyata bukan karena bukan pendidikan yang kita kenal dengan kemajuan negara itu kan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tapi Rasulullah yang didepankan akhlak itu. Makanya banyak ada beberapa Al-Qur'an yang menyebutkan nama bisul utamima makarimah akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena dengan akhlak ternyata Rasulullah berhasil membangun prototipe yang negara yang bisa mengakomodir semua lapisan masyarakat yang berbagai macam multi pemahaman, multi agama, multi ras, multi golongan dan sebagainya disatukan dalam satu komunitas dalam yang diabadikan dalam sejarah disebut piagam. Jadi begitu luar biasa. Ya mungkin itu saja karena saya kan misinya mendadak. Mudah-mudahan ini walaupun mendadak ada sepercik ilmu yang disampaikan bermanfaat baik bagi saya sendiri sebagai yang menyampaikan dan umumnya bagi kita semua. Ditutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku kali hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ustaz Puput Syarifudin kalau parantos ngapadal sadanu kami bagi aya halangan sakumahan khusus didudikeun ku anjeunna urang salaku mustami mudah-mudahan sing tiasa nyanat hikmah wengi ayeuna sing tiasa katampi ilmuna sing tiasa kaamalkeun terutama tentang keutamaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan sekali orang sing tiasa nyanak di dan jalan hirup kang urang sadayana. Tutup wae Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.